Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana menurunkan kadar kortisol dan mengatasi stres, kecemasan, bahkan serangan panik hanya dengan melakukan beberapa perubahan kecil pada napas dan pernapasan Anda. Anda juga bisa menggunakan teknik ini jika Anda menderita asma atau sekadar sulit tidur. Saya sendiri menggunakan teknik ini setiap malam sebelum tidur agar bisa langsung terlelap dengan cepat. Oke, seluruh topik ini berpusat pada sebuah otot yang disebut diafragma, yang merupakan otot yang sangat menarik. Diafragma adalah satu-satunya otot rangka yang bisa dikendalikan secara sadar. Diafragma bekerja otomatis, tapi Anda juga bisa mengontrol napas sendiri, sehingga Anda bisa mengambil alih kontrolnya. Diafragma ada di bawah paru-paru dan kerjanya mirip parasut. Saat berkontraksi, parasut itu turun dan menarik oksigen ke dalam paru-paru sehingga paru-paru mengembang. Lalu, ketika dilepaskan dan rileks secara pasif, Anda juga bisa secara aktif merilekskannya. Dan ketika Anda menghirup oksigen, tekanan di paru-paru Anda sebagian besar dilepaskan secara pasif dan memungkinkan karbon dioksida keluar dari tubuh Anda. Seringkali ketika orang memikirkan tentang stres, mereka berpikir bahwa mereka membutuhkan lebih banyak oksigen. Tapi sebenarnya saat Anda sedang stres, Anda tidak benar-benar membutuhkan lebih banyak oksigen. Yang Anda butuhkan adalah keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida 2. Karbon dioksida 2 diperlukan agar oksigen bisa masuk ke dalam sel. Misalnya, mari kita ambil contoh seseorang yang sedang mengalami serangan panik. Bukan begitu. Apa yang mereka lakuin? Mereka bernapas dengan cepat, menghirup terlalu banyak oksigen dengan sangat sedikit karbon dioksida. Lalu, apa yang bisa mereka lakukan untuk keluar dari situasi ini? Mereka bisa bernapas ke dalam kantong kertas yang akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak karbon dioksida dan membantu penyerapan oksigen. Bukan cuma soal oksigen, tapi menjaga keseimbangan dengan karbon dioksida. Diafragma di bawah paru-paru adalah otot yang sering diabaikan, padahal sangat penting karena bekerja 24 jam tanpa henti. Otot ini terus bekerja untuk memasuk oksigen ke tubuh dan membuang karbon dioksida, baik saat berolahraga maupun saat tidur, demi menjaga keseimbangan itu. Otot ini harus terus bekerja tanpa henti. Ngomong-ngomong, kalau kamu memaksakan diri saat berolahraga, kamu bisa merasakan nyeri di sisi tulang rusukmu. Itu adalah kram pada diafragma. Dan jika kamu belum terbiasa berolahraga di tingkat ini, hal itu bisa menjadi masalah dan kram pada diafragma bisa menghalangi kamu untuk berolahraga. Selain itu, cegukan juga berkaitan dengan masalah pada diafragma. Misalnya, inilah alasan mengapa cegukan bisa dipicu oleh stres, dan stres dapat mempengaruhi sinyal saraf yang mengirimkan sinyal tidak tepat ke diafragma yang akhirnya menyebabkan efek cegukan yang tidak teratur. Sekarang, diafragma dikendalikan sepenuhnya oleh saraf. Ini disebut saraf phrenikus dan ada dua buah. Namun, di sisi kanan, saraf ini juga mempersarafi kantong empedu dan bagian luar hati, yaitu kapsul hati. Sekarang, ada pendapat yang berbeda tentang apakah saraf ini benar-benar mempersarafi kantong empedu dan hati. Menurut saya, memang mempersarafi karena jika ada tekanan di saluran empedu, kantong empedu, atau hati, Anda akan merasakan nyeri alih yang menjalar ke atas dari saraf FRNI ke leher kanan Anda. Rasa sakit itu bisa menjalar ke otot trapesius kanan Anda. Dari sana, nyeri bisa menyebar ke daerah romboid. Jadi apapun yang ada di sini biasanya adalah nyeri alih dari saraf FRNX yang berasal dari kantong empedu. Jadi dalam hal pengobatan, jika Anda mengalami nyeri bahu kanan dan sudah menjalani pengobatan untuk area ini namun tidak juga membaik, itu karena nyerinya berasal dari area kantong empedu. Kemungkinan besar Anda makan sesuatu yang seharusnya tidak Anda makan, atau Anda makan sesuatu secara berlebihan. Anda hanya makan terlalu banyak dan sekarang merasa kembung. Jadi ada hal lain juga yang bisa mempengaruhi saraf ini, bukan hanya karena stres saja. Misalnya, Anda mungkin memiliki masalah pada kantong empedu. Mungkin ada batu empedu, lumpur empedu, atau neuropati diabetik akibat diabetes yang mempengaruhi saraf renikus. Solusinya adalah benfotiamin. Penderita diabetes, ingatlah ini. Dan terkait dengan kantong empedu, solusi yang sangat sederhana adalah dengan mengonsumsi sesuatu yang disebut tutka untuk mengencarkan empedu. Dan ini bisa menghilangkan nyeri yang menjalar dengan cukup cepat.
Oke, kondisi lain yang bisa mempengaruhi saraf ini adalah hernia, ada kelemahan pada jaringan kolagen dan terjadi pembengkakan ke arah area lambung. Ini juga bisa menekan saraf renikus. Tapi dari semua pemicu pernafasan, kembung adalah yang utama. Selain itu, ada juga prosedur lain yang disebut operasi bypass lambung. Ini bisa memengaruhi saraf renikus. Faktanya, 20% dari semua orang yang menjalani operasi ini mengalami masalah dengan saraf renikus. Mereka akan merasakannya dan merasakan nyeri di sisi kanan. Dalam situasi ini, bagaimana Anda menurunkan kortisol dengan mengubah pola napas Anda? Yang perlu Anda lakukan adalah secara aktif mengambil alih sistem otomatis ini dan mulai mengatur pola pernafasan Anda. Kapanpun Anda berada dalam kondisi simpatik, yaitu mode lari atau lawan, pola nafas Anda biasanya tidak akan seimbang antara menarik dan menghembuskan napas. Biasanya akan seperti ini, tarikan napas yang pendek dan napas masuk akan lebih lama daripada napas keluar. Jadi, solusi sederhananya adalah menyeimbangkan pernapasan Anda. Hal pertama yang saya sarankan, Anda bisa menggunakan ini sepanjang hari. Misalnya, lakukan selama 5 menit sebelum tidur, lakukan 5 menit sepanjang hari. Anda tahu jika Anda sedang stres. Anda ingin bernapas melalui hidung, oke? Dan Anda ingin menarik napas selama 4 detik, oke? Dan Anda ingin menghembuskan napas selama 4 detik, cukup seimbangin pernapasan Anda. Dan saya sarankan Anda bernapas dengan diafragma. Cara melakukannya adalah dengan meletakkan tangan Anda di perut dan mendorong perut keluar saat diafragma menarik udara masuk. Oke? Anda bisa bernapas dari dada, tapi saya sarankan bernapas dari perut, karena itu akan menciptakan stres yang lebih sedikit pada tubuh Anda. Jadi, biar saya tunjukkan pada Anda. Mungkin tidak terlihat, tapi saya tarik dan buang napas masing-masing 4 detik. Lakukan 1-5 menit agar merasa jauh lebih rileks. Saya sarankan Anda melakukan ini saat mengemudi. Jika Anda berjalan-jalan di alam di siang hari, saya juga menyarankan Anda melakukannya selama 5 menit aja. Ini akan sangat membantu Anda keluar dari stres dan menurunkan kadar kortisol Anda. Sekarang ada hal lain yang bisa Anda lakukan untuk membawa ini ke tingkat berikutnya, dan itu adalah jika Anda sedang dalam kondisi stres besar, yang benar-benar baik untuk dilakukan adalah menjaga nafas Anda tetap stabil selama sekitar 4 detik, tetapi memperpanjang waktu menghembuskan nafas Anda. Anda akan narik napas selama 4 detik, lalu menghembuskan napas selama 7 atau 8 detik. Jadi apa yang akan dilakukan oleh hal ini? Ini akan merangsang bagian dari sistem saraf yang disebut sistem saraf parasimpatik, dan sistem ini ngurangin adrenalin. Ini juga membantu menurunkan kadar kortisol. Sistem ini adalah yang membantu Anda masuk ke dalam tidur gelombang delta yang dalam. Dengan begitu, Anda mengambil alih kendali dengan melewati otomatisasi saraf renikus dan beralih dari mode simpatik ke mode parasimpatik. Jadi, dalam salah satu penelitian, setelah menggunakan latihan pernafasan ini selama 45 menit, terjadi penurunan signifikan pada kadar kortisol. Dan mereka menyatakan bahwa kortisol adalah hormon yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh cara Anda bernafas. Dan dalam penjelasan, saya mencantumkan studi lain yang menunjukkan bahwa ketika Anda melakukan latihan pernapasan ini, kadar kortisol Anda akan menurun. Dan ini ada penelitian lain untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan keluaran vagal dengan menggunakan teknik pernapasan dalam dan lambat. Ini adalah saraf vagus. Saraf vagus bertanggung jawab atas apa yang disebut aktivitas parasimpatis di dalam tubuh. Sistem ini membantu Anda untuk rileks, tidur, dan mencerna makanan. Dan ini ada penelitian lain tentang efek pernapasan diafragma, yaitu bernafas dengan diafragma Anda terhadap perhatian, pengaruh negatif, dan stres pada orang dewasa yang sehat. Dalam penelitian ini, mereka membandingkan orang yang melakukan latihan pernapasan dengan yang tidak. Dan setelah latihan pernapasan ini, terjadi penurunan signifikan pada kadar kortisol, sedangkan pada kelompok lain tidak ada perubahan kadar kortisol. Dan karena itu, mereka menyimpulkan bahwa ketika Anda bernapas dengan diafragma, Anda akan meningkatkan rentang perhatian Anda dan menurunkan kadar kortisol Anda. Sekarang, saya hanya ingin Anda melakukan latihan pernapasan ini selama beberapa menit. Dan setelah itu, saya ingin Anda menuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya, saya rasa Anda akan melihat perubahan yang cukup besar pada tingkat stres Anda.
Sekarang silakan lanjutkan dan coba sendiri. Dan jika Anda belum nonton video saya tentang serangan panik, Anda harus segera cek sekarang juga. Karena di sana saya menjelaskan lebih detail mengapa meningkatkan kadar CO2 sangat penting untuk meningkatkan penyerapan oksigen. Saya udah menaruh video itu tepat di sini. Vielen